Jemaat masih tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersekutu bersama-sama dengan membelai di dalam ibadah khusus, mendukung dalam doa, memohon berkat dan anugerah Allah atas rancangan hidup kedua mempelai yang berbahagia di dalam ikatan pernikahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pernikahan adalah berkat dari Tuhan. Tuhan menghendaki agar pernikahan ini menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Karena pernikahan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Di dalam pengasihan Allah, kita alaskan ibadah ini dengan pengakuan. Tuhan yang memelihara segala makhluk dengan kasih setianya, Dialah Allah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, sumber kehidupan, dan Tuhan Yesus Kristus, sumber cinta kasih sejati, ada pada saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama mari kita rayakan kasih Tuhan yang sedemikian indah dalam kehidupan kita.
melalui setiap peristiwa kehidupan kita dan apa yang dihadirkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Kita nyanyikan PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihi. Tuhan lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di gelanggang kehidupan ini, anak-anak manusia menapaki hari-harinya penuh dengan warna-warni kehidupan. Ada kemenangan, ada pula kekalahan, ada kegagalan, namun juga ada keberhasilan. Ada sukacita, namun sering pula kekecewaan menyapa. Tetapi satu hal tidak berubah, yakni Tuhan berjalan di depanku, dicintai dan dijagainya diriku seperti biji matanya. Dikuatkan dan diteguhkannya hati dan jiwaku oleh Roh Kudus-Nya. Dalam prahara hidupku, firman-Nya adalah pelita bagi arah perjalananku. hati yang remuk disembuhkannya, jiwa yang lunglai ditegakkannya. Hanya setiamu Tuhan tiada berubah. Dalam kasih setiamu pula kami bawa seluruh hasrat, damba dan cinta kami dalam mendayung bahtera pernikahan ini. Meteraikanlah kami pada hatimu ya Tuhan, taruhlah kami di bawah naungan sayapmu, hingga cahayamu menuntun kami dalam kabut dan badai kehidupan. Cinta kasih sejati serta kesetiaan merambahi jalan-jalan kami. Tuhan merangkai hari-hari anak-anaknya dalam rancangan damai sejahteranya. Kasih-Nya lebih kuat dari derita dan kesetiaannya tidak mengenal surut.
kita nyatakan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 438, apapun juga menimpamu. Menimpamu, Tuhan menjagamu, dengan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Jika langkah hidup menghantarku berdiri bersisihan di hadapan hadirat-Mu, ini bukan oleh kuat dan gagahku, tetapi oleh sanubari yang syarat oleh sejuta damba akan berkat dalam restu Tuhan. Dan jiwaku berkata, jikalau bukan Tuhan yang memberi hidup serta membangun rumah tanggaku, maka sia-sialah usahaku membangunnya. Jika saat aku berdiri bersisihan di hadapan-Mu dan menatap bentangan jalan yang akan kuarungi, sungguh kurasa ketidakberdayaanku tanpa penyertaan kasih Tuhan. Dan jiwaku berkata, jikalau bukan Tuhan yang mengawal perjalanan rumah tanggaku, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kita nyatakan kesanggupan kita dengan kita berdiri, kita nyanyikan NKB 170, Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang kekal, namun kasih-Mu nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya mengusung langit kasih yang terang. Habis hujan tampak lagi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhan.
Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau geram. Habis hujan tanpa bagi, badai janji yang teguh, di balik duka menanti, langit kasih Tuhanmu. Dipersilakan dulu. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan bersuka cita atas kasih Tuhan yang senantiasa nyata dalam hidup kami. Secara khusus pada saat ini bersama-sama dengan mempelai yang berbahagia, Mbak Berta dan Mas Dika, di dalam mereka akan Tuhan teguhkan dan Tuhan berkati pernikahannya. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon berkat Tuhan berupa sapaan firman Tuhan yang akan menjadi bekal, kekuatan di dalam mereka membangun kehidupan rumah tangganya nanti. Oleh karena itu di dalam kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus memampukan kami. Roh Kudus memberkati kami sehingga kami dilayakkan untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi pula dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita mendengar dan membaca firman Tuhan, terambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Pengkhotbah 4 ayat 7 sampai ayat 12. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan senantiasa memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mempelai yang berbahagia, menurut kesaksian kitab Kejadian, di sana kita bisa membaca bahwa Tuhanlah yang memiliki peranan, Tuhanlah yang berkenan mengambil inisiatif, mengambil satu keputusan yang didasarkan karena kasih karunia-Nya. Tuhan berkenan membentuk, menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oleh karena itulah diciptakan perempuan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah
Dengan kasih-Nya berkenan membentuk suatu persekutuan yang kekal sebagai suami dan istri. Tuhan yang dengan tangannya sendiri berkenan mempersekutukan seorang laki-laki dan perempuan. Dikatakan dalam firman Tuhan sebagai penolong yang sepadan. Disinilah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat, merasakan, menghayati Allah Sang Pencipta, khususnya di dalam menciptakan manusia, menuju di dalam kemuliaan, menuju di dalam satu persekutuan yang harmonis, persekutuan yang abadi, sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai keluarga Allah tentu harus menyadari bahwa pembentukan persekutuan kehidupan suami dan istri di dalam sebuah pernikahan yang kudus ternyata pada mulanya bukan atas kehendak, bukan atas keputusan manusia itu sendiri, bukan atas keputusan laki-laki atau perempuan, bukan atas keputusan orang tua dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan yang terbentuk, yang dikehendaki oleh Tuhan adalah persekutuan yang sesuai dengan pertimbangan, sesuai dengan kehendak dari Tuhan Allah sendiri. Di dalam Allah berkenan mempertemukan seorang laki-laki dengan perempuan. Keduanya menjadi cocok, keduanya menjadi sesuai, keduanya menjadi sehati, keduanya menjadi sedarah sedaging dan merupakan satu kesatuan yang itu tentu tidak mudah untuk diceraikan, tidak mudah untuk diputuskan. Karena Tuhan berkenan mempertemukan, Tuhan pula yang berkenan untuk menyertai di dalam setiap gerak langkah perjalanan kehidupan keluarga yang dijalani. Kalau mereka, Mbak Berta dan Mas Dika boleh bertemu, tentu harus kita yakini bahwa ini adalah rancangan dan rencana Tuhan. Dan kalau Mbak Berta dan Mas Dika boleh melangkah bersama-sama menuju kepada satu kehidupan yang baru di dalam rumah tangga, tentu juga karena pertolongan dari Tuhan. Seperti yang diungkapkan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah penjaga. Itulah keyakinan, itulah harapan yang akan terus dipegang oleh Mas Dika dan Mbak Berta di dalam menjalani kehidupan keluarganya nanti. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sejenak kembali kepada bangsa Israel sebagai umat Tuhan, sangat-sangat menyadari bahwa kehidupan bangsa Israel berada dalam kesepian, di dalam kesebatangkaraan sebagai umat Tuhan yang terus selalu mengingat, selalu menghayati firman Tuhan. Tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Itulah yang diungkapkan. Tuhan Allah menghendaki agar kita manusia berkenan untuk hidup berpasang-pasangan, hidup di dalam sebagai sebuah persekutuan, hidup di dalam kesatuan yang erat di dalam kehidupan keluarga. Lebih jelas kita mendengar kesaksian kitab Pengkhotbah yang mengungkapkan berdua lebih baik daripada seorang diri saja. Tentu di dalam melaksanakan tugas-tugas, di dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari akan lebih baik, akan lebih berhasil jika itu dikerjakan bersama daripada dikerjakan sendiri. Pepatah mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pasti kedua saudara kita yang kita kasih, Mbak Berta dan Mas Dika, akan menikmati satu hasil karya dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan di dalam membangun kehidupan rumah tangganya nanti.
Mereka berdua akan dapat menikmati segala berkat Tuhan, demikian pula di dalam perjalanan kehidupan. Kalau toh orang terantuk lalu jatuh, yang lain akan mengangkat tangannya. Tetapi bagaimana orang yang terjatuh yang tidak mempunyai teman atau ada orang lain untuk menolong dan mengangkatnya? Tentu akan sempoyongan, berusaha untuk berdiri sendiri dan lain sebagainya. Namun apabila dua orang telah disatukan oleh Tuhan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan keluarga, kalau yang satu terjatuh, yang satu menghadapi persoalan, yang satu menghadapi pergumulan hidup yang berat di dalam pekerjaan aktivitas, yang lain bisa memberikan pertolongan, suaminya atau istrinya dan sebaliknya. Dan satu lagi dikatakan dalam firman Tuhan, menyebutkan kalau dua orang tidur bersama-sama, tubuh mereka dikatakan akan menjadi hangat, akan menjadi panas. Enggak usah berdua pun di Temanggung sekarang sudah sumuk, tidak perlu pakai selimut. Tapi ini tentu satu ungkapan bagaimana seorang tidur sendirian bisa merasakan kehangatan. Sebuah kehidupan rumah tangga yang memang harus dijalani, dan itu sebagai ungkapan cinta, ungkapan terima kasih juga kepada Tuhan dan lain sebagainya. Suatu berkat yang dari Tuhan jika itu dijalani dengan kehidupan yang baik. Dengan kata lain, jika hanya satu orang saja yang bekerja, jika hanya satu orang saja yang menempuh perjalanan kehidupan, jika satu orang saja yang tidur, pasti itu akan dengan mudah dikalahkan oleh penggoda yang ada di sekitar kita, yaitu iblis. Di dalam menghadapi tantangan, di dalam menghadapi kesulitan, pasti dua orang akan dapat bertahan dan tidak mudah untuk dikalahkan apabila satu saat menghadapi persoalan hidup. Karena itu kepada kita sekalian, khususnya Mbak Berta dan Mas Dika, untuk terus berkenan menghayati firman Tuhan ini, bahwa untuk mengatasi kesebatangkaraan kita sebagai manusia, Tuhan Allah Bapa yang di surga berkenan untuk merancang, untuk memberikan pertolongan, memberikan dukungan kepada kita manusia, yaitu dengan menghadirkan jodoh di dalam kehidupan keluarga ini. Pertolongan Tuhan merupakan penyempurnaan dari kekurangan manusia yang mengalami kesepian hidup karena tadinya manusia itu memang sendiri saja. Jadi jika dengan tangan kasih Tuhan Allah telah berkenan mempersatukan saudara berdua menjadi satu kesatuan yang utuh, menjadi sebuah ikatan keluarga, agar manusia tentu, agar saudara berdua tentu terbebas dari kesepian hidup. Saudara berdua ditempatkan untuk hidup berdampingan, untuk hidup terus di dalam keakraban satu dengan yang lain, untuk hidup terus di dalam satu kemitra sejajaran antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan keluarga nanti. Karena saudara telah disatukan menjadi sedarah sedaging, seiman, sepengharapan untuk terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam hubungan yang benar dengan Allah sebagai sumber kekuatan dan berkat saudara. Akhirnya perlu saudara sadari bahwa kehidupan suami istri tentu tidak selamanya akan berjalan di tanah yang rata terus. Tidak selamanya kedua mempelai yang berbahagia ini akan hidup di puncak kesenangan terus, di dalam kemewahan terus, tidak. Hidup dikatakan bagaikan air laut, sebentar pasang, sebentar surut. Sebentar seperti kita mendaki gunung, sebentar kita harus seperti menuruni lembah. Ada suka, ada duka. Ada waktunya berkelimpahan,
ada waktunya kekurangan. Semuanya silih berganti di dalam kehidupan yang nanti saudara jalani dalam kehidupan rumah tangga. Karena itu tentu perlu saudara berdua catat dan selalu ingat bahwa tidak ada seorang istri yang sempurna tanpa kekurangan, tanpa kelemahan. Demikian pula juga sebaliknya. Tidak ada seorang suami yang sempurna tanpa cacat, tanpa kelemahan. Dan untuk mengatasi kekurangan, untuk mengatasi kelemahan masing-masing tentu dibutuhkan untuk saling pengertian, saling penyesuaian yang itu didukung oleh cinta yang telah saudara berdua tumbuhkan. Cinta yang terus saudara kembangkan meskipun cinta itu kecil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mempelai yang berbahagia, itulah sebabnya kita semua sebagai keluarga Tuhan, khususnya sebagai suami istri yang akan diberkati, diteguhkan pada saat ini, terpanggil untuk hidup di dalam kesatuan roh, di dalam persekutuan kasih, dan seluruh hidup kita akan bergantung kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan menyatakan, tali 3 utas tak akan mudah putus. Apabila persekutuan 2 orang ini ditambah dengan 1 Allah yang kuasa, menjadi segitiga yang tidak pernah putus. Persekutuan hidup itu tentu akan kuat. Persekutuan hidup sebagai keluarga tentu akan terus diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama kita memohonkan berkat di dalam doa bagi mempelai yang berbahagia, agar senantiasa Tuhan menolong dan Tuhan senantiasa memberkati mereka berdua. Tuhan berkati kita semua. Amin. Saat teduh sejenak untuk kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan bersuka cita jika Tuhan boleh mengingatkan kepada kami sekalian, secara khusus Tuhan berkenan bersabda kepada mempelai yang berbahagia, untuk terus mengingat kasih dan rancangan Tuhan yang sedemikian indah di dalam kehidupan mereka berdua. Saat pertama kali mereka bertemu, saat pertama kali keluarga besar bertemu, semuanya sepakat dan terus merencanakan sampai pada hari ini. Tuhan berkenan memberkati, Tuhan berkenan menyertai, sehingga itu semua boleh menjadi kesukacitaan yang besar di dalam kehidupan kami, khususnya mempelai yang berbahagia. Tuhan Allah yang maha baik, biarlah kami terus boleh mendasarkan kehidupan kami kepada firman Tuhan yang terus mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah ciptaan Tuhan, kami adalah orang-orang yang senantiasa berbakti kepada Tuhan, kami adalah manusia yang tanpa daya kalau tidak Tuhan beri kekuatan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu ya Tuhan, bersama-sama kami boleh merendahkan hati dan kehidupan kami, sehingga Tuhan berkenan menguasai kehidupan kami, sehingga kami dimampukan menjalani kehidupan kami di hari-hari yang akan kami lalui, tetap di dalam kuasa dan berkat Tuhan saja. Secara khusus mempelai yang berbahagia di dalam membangun kehidupan rumah tangga mereka, berkenan Tuhan terus mendampingi, berkenan Tuhan terus melawat mereka, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kehidupan keluarga senantiasa Tuhan cukupi, Tuhan limpahkan dengan kasih setia Tuhan yang melimpah dalam kehidupannya. Tuhan Allah yang maha baik, kami juga menyadari bahwa ada begitu banyak tantangan, hambatan yang perlu kami hadapi dan secara khusus mempelai hadapi di dalam membangun
kehidupan rumah tangganya nanti. Oleh karena itu pula kami juga menyerahkan saudara-saudara kami terkasih, mempelai yang berbahagia untuk terus hidup di dalam kuasa Tuhan, hidup di dalam penyerahan kepada Tuhan Allah saja. Tuhan Allah yang maha baik, demikian kami menyerahkan jika sebentar lagi prosesi peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan boleh dilayankan. Ini semua juga karena berkat dan kuasa Tuhan Allah saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri bersama-sama dengan jemaat Tuhan di seluruh muka bumi. Kita nyatakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Berkenan melimpahkan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja, dan tidak ada keberatan sah yang disampaikan kepada majelis gereja, maka dalam kebaktian ini akan dilayankan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan bagi Saudari Berta Dewi Nugraini dengan Saudara Karvandika Harjuno. Tuhan Allah memperkenankan seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup dalam perkawinan dan membangun keluarga, seperti di dalam firman-Nya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Adapun kewajiban orang yang hidup dalam perkawinan adalah yang pertama, mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri dan saling menolong, karena orang yang hidup bersama di dalam ikatan perkawinan telah dipersatukan oleh Tuhan. Yang kedua, menjaga kelestarian keluarga, karena Allah menghendaki apa yang telah dipersatukannya tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang ketiga, menjaga kekudusan keluarga, karena Tuhan menghendaki agar suami istri memelihara perkawinan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang keempat, mendidik keluarga dengan selalu silih asah, silih asuh dan silih asih berdasarkan firman Tuhan. Karena Tuhan menghendaki setiap keluarga mengasihinya dengan segenap hidupnya, senantiasa memperhatikan firman Tuhan dan senantiasa mengajarkan firman itu dengan sungguh-sungguh kepada keluarga. Dan yang kelima, senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan bekerja dengan tekun dan jujur sehingga dapat menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Saudari Berta Dewi Nugraini dengan Saudara Karvandika Harjuno pada hari ini akan diteguhkan pernikahannya dan diberkati perkawinannya. Saudara sekalian yang hadir pada saat ini menjadi saksi atas peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan mereka. Sekarang mempelai yang berbahagia dipersilahkan untuk berdiri. Saudari Berta Dewi Nugraini dan Saudara Karvandika Harjuno yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saudara berdua telah membuat keputusan untuk memasuki kehidupan keluarga. Sekarang saudara berdua dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah saudara berdua sungguh-sungguh bersedia untuk melaksanakan panggilan Tuhan kepada orang yang hidup dalam perkawinan? Bagaimana jawab saudara berdua? Iya, dengan segenap hati. Hendaklah ya tetap ya. Tuhan mendengar jawaban saudara, dan jemaat yang hadir pada saat ini menjadi saksi atas pernyataan saudara berdua. Dipersilahkan kedua tangan saudara berada di atas Alkitab ini dan berkenan saudara berdua menyatakan janji nikah saudara. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaat Kristen di sini, saya Karvandika Harjuno mengambil engkau menjadi istriku, untuk saling memiliki dan menjaga, untuk saling mengasihi dan menghargai
baik pada waktu susah maupun senang, pada waktu berkelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sakit maupun sehat. Saya selalu mengasihimu dan setia sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Saya dan istri saya akan senantiasa berbakti kepada Allah dan hidup suci dengan mematuhi firman-Nya. Inilah janji setiaku yang tulus. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaat Kristen di sini, saya Berta Dewi Nugraheni mengambil engkau menjadi suamiku, untuk saling memiliki dan menjaga, untuk saling mengasihi dan menghargai, baik pada waktu susah maupun senang, pada waktu berkelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sakit maupun sehat. Saya selalu mengasihimu dan setia sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Saya dan suami saya akan senantiasa berbakti kepada Allah dan hidup suci dengan mematuhi firman-Nya. Inilah janji setiaku yang tulus. Di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saya teguhkan pernikahanmu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Cincin ini adalah lambang kasih setia saudara kepada istri saudara. Kenakanlah pada jari manis tangan kanan. Berta, cincin ini adalah lambang kasih setia saudara kepada suami saudara. Kenakanlah pada jari manis tangan kanan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita mohonkan berkat dari Tuhan. Silakan Mas Dika dan Mbak. Tuhan Allah Bapa kita yang Maha Kasih dan Maha Murah, yang oleh kasih dan kemurahannya memanggil saudara berdua dalam pernikahan ini, menyatukan saudara di dalam kasih dan melestarikan kehidupan keluarga saudara sampai selama-lamanya di dalam persekutuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mempelai dipersilahkan menyalakan lilin yang ada di tengah. Sebagai lambang bahwa mereka telah disatukan oleh kasih Allah
dan lilin yang ada di kanan dan kiri dimatikan sebagai lambang bahwa mereka bersedia untuk membunuh segala keegoisannya dan lain sebagainya ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah keluarga yang baru ini menjadi bagian dari keluarga besar Tuhan yang ada di jemaat Tuhan, dimanapun nanti mereka berdua ditempatkan. Tolonglah mereka, doakan mereka agar mereka senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan, selalu menyandarkan kepada Tuhan di dalam setiap pengharapannya. Mas Dika dan Mbak Berta yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang lain, mari kita ikut bertanggung jawab atas gereja Tuhan, atas kehidupan kita dalam aktivitas keluarga, aktivitas pekerjaan, demikian pula kehidupan masyarakat dimanapun saudara nanti berdua ditempatkan oleh Tuhan. Tuhan berkati saudara berdua. Majelis dipersilahkan mengaturkan kenang-kenangan. Kini mempelai diberi kesempatan untuk menyampaikan, mewujudkan rasa syukur dan terima kasih kepada orang tua. Dipersilahkan bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mempelai dan kedua orang tua akan bersama-sama mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Dan kepada kita yang hadir pada saat ini, diberi kesempatan jika ingin mengaturkan persembahan, saatnya nanti ketika keluar dari gedung gereja ini. Khusus pada saat ini diberi kesempatan kepada mempelai dan kedua orang tua. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, karena kasih dan kesetiaan-Mu, ibadah, peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan bagi saudara kami terkasih Karvandika Harjuno dan Berta Dewi Nugrahin pada saat ini boleh berjalan dengan baik karena berkat dan tuntunan Tuhan saja. Apa yang telah kami persiapkan, semuanya Tuhan berkati sehingga boleh menjadi sukacita, kebahagiaan bagi kami semua dan secara khusus keluarga besar
kedua belah pihak keluarga besar Bapak Harno, keluarga besar Bapak Haris. Tuhan, apa yang telah Tuhan satukan di dalam kehidupan saudara kami terkasih, Mbak Berta dan Mas Dika, kiranya Tuhan berkenan terus menyertai, terus memberkati, sampai pada kebahagiaan yang kekal mereka boleh rasakan, mereka terima karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih, sedemikian kasih Tuhan kepada kami. Kami bersyukur bersama-sama melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan berkenan memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan. Seberapapun itu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam kehidupan bersama kami di gereja milik Tuhan. Demikian pula dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama-sama kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Dan untuk acara selanjutnya berupa pencatatan perkawinan dan mungkin ada acara keluarga yang akan diselenggarakan, Tuhan berkenan memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan, keseluruhan doa dan permohonan ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri bersama kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menghendaki setiap orang yang hidup bersama dalam ikatan perkawinan mewujudkan kesatuan keluarga, menjaga kelestarian keluarga, menjaga kekudusan keluarga, mendidik keluarga dengan selalu silih asah, silih asuh dan silih asih berdasarkan firman Tuhan, serta senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Hiduplah dengan penuh cinta kasih dan muliakanlah Tuhan senantiasa. Arahkanlah hati, pikiran dan roh saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. See